Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Febrianti dengan NPM 2013024036 dari Program Studi Pendidikan Biologi 2020 kelas B. Selamat datang di pembelajaran biologi dengan materi mengenai virus bersama saya Anissa Febrianti. Selamat belajar. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, yang pertama, saya di sini akan melakukan pendahuluan mengenai bab 3 ini, yaitu virus. Di sini nanti kita akan mempelajari materi dan juga latihan soal. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai sejarah penemuan virus. Nah, untuk pendahuluan itu, pertama, kata virus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang berarti racun. Virus dikatakan sebagai racun karena hampir semua jenis virus dapat menyebabkan penyakit, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, selanjutnya, sejarah penemuan virus. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, yaitu ilmuwan dari Jerman, berdasarkan penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa penyakit mosaik yang ditandai dengan adanya bintik kuning pada daun tembakau, yaitu berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Yang selanjutnya, pada tahun 1892, hal ini diuji kembali oleh Dmitri Ivanovsky, ilmuwan dari Rusia, yang menyatakan kesimpulan yang sama dengan pendapat Meyer tadi. Selanjutnya, pada tahun 1897, M. Beijerinck, ilmuwan Belanda, menyimpulkan penelitiannya bahwa ada gen yang menginfeksi tanaman tembakau yang disebut virus lolosaring. Nah, selanjutnya pada tahun 1935, W.M. Stanley, ilmuwan dari Amerika Serikat, berhasil mengisolasi dan mengkristalkan virus penyebab mosaik pada daun tembakau. Virus tersebut diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sifat-sifat virus. Nah, sifat virus yang pertama, virus bukan berupa sel, yaitu aseluler. Nah, suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel, sedangkan virus tidak terdiri atas sel. Virus juga tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada host space-nya untuk tetap hidup. Yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, virus hanya tersusun dari satu jenis asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja, dengan selubung protein yang disebut kapsid, serta tidak mempunyai sitoplasma dan juga organel. Yang keempat, virus dapat dikristalkan, sehingga lebih menunjukkan ciri mineral daripada ciri kehidupan. Yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai struktur virus. Di sini, struktur virus terbagi menjadi ukuran virus, bentuk virus, dan juga susunan tubuh virus. Untuk ukuran virus sendiri sangat kecil dan hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron dengan perbesaran 30.000 kali. Virus terkecil memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesar 1000 mm. Untuk bentuk virus, ada bentuk tubuh virus yang berbentuk bola, contohnya influenza dan HIV, ada yang berbentuk batang, contohnya TMV, berbentuk huruf T, contohnya bakteriofag, dan berbentuk polihedral, contohnya adenovirus. Nah, selanjutnya susunan tubuh virus. Contoh pada virus bentuk T yaitu bakteriofag. Tubuhnya terbagi menjadi 3, yaitu kepala, leher, dan juga ekor. Untuk susunan tubuh virus tersebut terdiri atas asam nukleat, protein, lipid, dan juga karbohidrat. Nah, selanjutnya bentuk virus ini. Berdasarkan gambar ini, manakah virus yang sedang terjadi saat ini? Bentuk apakah virus tersebut? Nah, tebak-tebak. Untuk virus yang sedang terjadi saat ini yaitu coronavirus. Untuk bentuk apakah virus tersebut? Taruh di kolom komentar ya jawabannya. Nah, selanjutnya saya akan membahas struktur tubuh virus. Nah, di sini ada struktur bakteriofag dan juga gambarnya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, yang pertama ada kepala. Berbentuk polihedral yaitu segi banyak yang berisi asam nukleat. Nah, asam nukleat pada bakteriofag ini DNA. Nah, pada bagian kepala virus diselubungi oleh protein yang disebut kapsid. Kemudian, yang kedua, leher sebagai penghubung antara kepala dan ekor. Yang ketiga yaitu ekor yang memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, papan dasar, dan serabut ekor. Nah, klasifikasi virus.
dibagi menjadi 5. Ya, yang pertama itu berdasarkan kandungan asam nukleatnya, dibagi menjadi 2. Ribovirus atau RNA dan deoksiribovirus, yaitu virus DNA. Nah, yang pertama, ribovirus itu virus yang asam nukleatnya berupa RNA, contohnya orthomyxovirus. Nah, yang kedua itu deoksiribovirus yang asam nukleatnya berupa DNA, contohnya papavirus. Ya, selanjutnya berdasarkan bentuk dasarnya, dibagi menjadi 3, yaitu virus bentuk ikosahedral yang memiliki bentuk tata ruang dibatasi oleh 20 segitiga sama sisi dengan sumbu rotasi ganda, contohnya adenovirus. Nah, yang kedua, virus bentuk helikal. Virus bentuk helikal ini memiliki bentuk yang menyerupai batang panjang, nukleokapsidnya tidak kaku, berbentuk heliks, dan juga memiliki satu rotasi. Contoh virus influenza dan TMV. Nah, yang ketiga, virus bentuk kompleks, memiliki bentuk yang sangat kompleks. Contohnya poxivirus, yaitu virus penyebab cacar. Yang ketiga, berdasarkan keberadaan selubung yang melapisi nukleokapsid. Dibagi menjadi 2, virus berselubung atau bersampul, dan yang kedua virus telanjang. Virus berselubung mempunyai selubung yang tersusun dari lipoprotein atau glikoprotein, contohnya herpes virus, orthomyxovirus, coronavirus, dan retrovirus. Nah, yang kedua virus telanjang, yang nukleokapsidnya tidak diselubungi oleh lapisan yang lain, contohnya adenovirus, papavirus, picornavirus. Nah, yang keempat, berdasarkan jumlah kapsomernya, ini dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama virus dengan 252 kapsomer, yang kedua virus dengan 162 kapsomer, ada virus dengan 72 kapsomer, virus dengan 60 kapsomer, dan virus dengan 32 kapsomer. Dan yang terakhir, klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya. Yang pertama, virus yang menyerang manusia, contohnya virus hepatitis. Yang kedua, virus yang menyerang hewan, contohnya NCD, dan yang ketiga virus yang menyerang tumbuhan, contohnya TMV. Nah, yang terakhir virus yang menyerang bakteri, contohnya virus T. Kemudian saya akan membahas replikasi virus. Nah, replikasi virus di sini terbagi menjadi 2, daur litik dan daur lisogenik. Untuk tahapannya dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya di sini ada proses replikasi virus. Di sini terlihat bahwa nomor 1 merupakan daur litik dan nomor 2 merupakan daur lisogenik. Yang pertama itu tahapannya A, yang A1, virus melekatkan diri pada dinding sel bakteri. Selanjutnya ke A2, itu DNA virus masuk ke dalam sel. Yang selanjutnya ke B, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri. Nah, selanjutnya ke B1, DNA virus bergabung dengan DNA bakteri sehingga terbentuk profag. Nah, selanjutnya ke B2. Profag tadi melakukan pembelahan. Kemudian pada tahap B3, induksi provirus menjadi virus vegetatif. Nah, selanjutnya lanjut ke C, yaitu pembentukan bagian tubuh virus baru. Dan yang D, perakitan virus-virus baru. Kemudian yang terakhir yaitu tahapannya yang E, sel bakteri lisis. Nah, kemudian di sini ada latihan. Silakan jawab latihan 1 dan latihan 2. Anda dapat mempost video ini. Dan untuk jawabannya akan tersedia pada slide berikutnya. Silakan di-pause. Sudah? Nah, ini dia untuk jawaban latihan 1. Dapat dibaca dan juga dipahami. Kemudian ini jawaban latihan 2. Dapat dibaca dan juga dipahami. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan peranan virus. Ada virus yang menguntungkan, virus yang merugikan, dan juga pencegahan terhadap infeksi virus. Nah, di sini ada virus yang menguntungkan. Virus yang menguntungkan itu biasanya menguntungkan di dunia kedokteran produknya. Contohnya yang pertama yaitu interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respons terhadap infeksi virus. Yang kedua yaitu produknya profag. Profag ini dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Yang ketiga, vaksin. Vaksin berisi mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan sehingga sifat patogenitasnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya tetap. Nah, contohnya oral polio vaksin, yaitu vaksin untuk mencegah penyakit polio. Yang keempat, petakromosom. Nah, petakromosom ini telah banyak digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasi bakteri patogen.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai virus yang merugikan. Ada virus yang menyerang tumbuhan, virus yang menyerang hewan, dan juga virus yang menyerang manusia. Virus yang menyerang tumbuhan contohnya Rhizostungro-bacilliform virus, dan juga contoh lainnya dapat dilihat pada slide. Yang kedua, virus yang menyerang hewan, contohnya Paramyxovirus, virus Coxsackie, dan juga contoh lainnya dapat dilihat pada slide. Yang ketiga, virus yang menyerang manusia, contohnya Orthomyxovirus, Varicella zoster, dan contoh lainnya dapat dilihat pada slide. Nah, yang terakhir yaitu pencegahan terhadap infeksi virus. Pencegahannya dapat dilakukan melalui vaksinasi dan menerapkan pola hidup sehat. Vaksin biasanya diberikan ke dalam tubuh seseorang melalui suntikan atau melalui oral. Oral itu mulut. Nah, yang kedua menerapkan pola hidup sehat. Beberapa caranya yaitu dengan mengonsumsi makanan sehat dan seimbang, berolahraga secara teratur, beristirahat yang cukup, menghindari stres, menghindari rokok dan minuman beralkohol, dan juga membiasakan mencuci tangan dengan sabun. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.